Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Rahmat dimanapun kalian berada? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di channel Life Skill SMP Plus Rahmat. Hari ini Ustazah Tutut akan berkunjung ke rumah Ustadz Bandi, yang di sini nanti kalian akan melihat ada berbagai macam hewan ternak. Kalian tentunya sudah belajar di dalam mata pelajaran IPA maupun di mata pelajaran prakarya. Di dalam mata pelajaran prakarya ada yang namanya budidaya tanaman hias maupun budidaya hewan ternak. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya, bagaimana cara kita memelihara. Ada ternak kelinci, ada ternak mentok, dan terakhir adalah kita akan melihat sapi perah. Siapa yang suka susu di rumah? Susu itu sangat menyehatkan. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana sapi perah itu dipelihara, kemudian bagaimana kita belajar memerah sehingga kita bisa menikmati hasil susu yang setiap hari bisa kalian minum. Baik, sahabat Rahmat, sekarang kita ikuti bagaimana Ustadz Bandi memelihara ternak kelinci dan ternak mentoknya. Yuk, kita lihat yuk bagaimana suasana yang ada di kandang. Baik, kita ikuti, mari. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Lagi ngapain ya Ustaz? Ini loh Ustazah, lagi ngasih makan kelinci. Subhanallah. Ada berapa kelinci yang ada di sini? Ini awalnya 10, kemarin udah laku 4, ini tinggal 6. Alhamdulillah. Ini sudah juga mau dikawinkan nanti setelah ini. Bagus. Baik Sobat Rahmat, walaupun di masa pandemi kalian di rumah tetap bisa berkarya, berinovasi, dan berusaha seperti yang dilakukan oleh Ustadz Bandi. Dimana Ustadz Bandi selama WFH kemarin sudah mengembangbiakkan, sudah beternak kelinci dan mentok. Dan di depan nanti ada sapi perah. Yuk kita ikuti terus bagaimana caranya kita memelihara kelinci, mentok, dan sapi perah. Silakan Ustadz Bandi. Mari. Ya. Sobat Rahmat yang dirahmati Allah, anak-anak semua. Jadi kalau kita pengen ternak kelinci ya, jadi ternak kelinci itu kita harus tahu jenis kelinci terlebih dahulu. Jadi di sini jenis kelincinya itu adalah jenis Gligon. Gligon itu adalah jenis kelinci pedaging tapi besar. Ya, jadi bobotnya juga lumayan berat, dan itu juga standarnya kalau dijual insya Allah ya lumayan gitu ya. Lalu bagaimana kita juga memilih kelinci? Ayo kita lihat yang di sebelah, Sobat. Wah, bisa buat sate nih Ustadz Bandi betul, ya. Betul, nah ini ya. Kelinci pedaging. Jadi ciri-ciri untuk memilih kelinci yang pertama ya kan, kita harus mengecek kaki terlebih dahulu. Jadi morfologi atau bentuk dari kakinya terlebih dahulu. Nah, standar yang bagus ya, itu kakinya itu berukuran besar. Kadang-kala apakah sama? Tidak. Jadi kelinci ada yang berukuran agak kecil, juga ada yang berukuran besar. Nah, tapi untuk jenis Gligon ini dia berukuran besar. Lalu yang kedua, coba saya ambil ya. Iya, biar ambil. Iya baik Ustadz, biar Sobat Rahmat tahu seperti apa sih morfologi kelinci yang bagus, yang nanti mungkin di rumah kalian bisa terinspirasi untuk pelihara kelinci di rumah. Oh, banyak sekali kelincinya besar-besar. Iya betul Ustaz. Ya Allah. Nah, kali ini Ustazah Tutut lagi pegang wortel nih. Ini salah satu pakan kelinci yang digunakan oleh Ustadz Bandi. Jadi setelah kita melihat bagaimana morfologi daripada ternak kelinci, nanti kita juga akan melihat bagaimana Ustadz Bandi membuat pakan atau mencampur meramu pakan yang baik untuk kelinci supaya kelincinya bisa berkembang biak menjadi lebih bagus. Dapat nih kelincinya, ya Allah, Masya Allah. Bagusnya. Jadi gini, Sobat Rahmat yang dirahmati Allah ya, dalam memilih kelinci itu yang pertama kan kita harus tahu jenisnya terlebih dahulu ya kan. Jadi jenisnya terlebih dahulu. Nah, untuk kelinci ini adalah jenis Gligon ya. Nah,
ciri-ciri jenis Begon yang pertama itu adalah kakinya. Ya, jadi morfologi atau bentuk dari postur kaki itu berukuran besar. Nah, dari jemarinya juga nampak ya Ustazah ya. Iya. Nah, seperti ini. Sehat sekali. Sehat. Terus yang kedua, nah untuk jenis Begon biasanya ini telinganya juga harus lurus ya. Jadi harus lurus, juga berukuran panjang. Nah, itu juga mempengaruhi nanti terhadap genetis dari keturunan kelinci tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu postur tubuh ya. Nah, jadi postur tubuh ini lumayan panjang. Nah, kadang-kadang kan ada kelinci ya, yang ada kelinci bias, agak pendek. Nah, itu juga kalau Sobat Rahmat pengen memelihara, alangkah baiknya yang seperti ini. Jadi insya Allah enak lah kalau untuk konsumsi. Nah, ini sudah luar biasa. Ya, sudah kenyang ini. Kenyang, tidak mau makan lagi nih. Warnanya macam-macam ya. Warnanya pun juga bervariasi. Ya. Ya. Jadi ada yang warnanya putih, lalu juga levis ya, abu-abu atau silver, lalu juga ada yang krem, orange dan seterusnya. Juga yang kita tahu kan ada jenis kelinci yang untuk hias ya, ada yang rek dan seterusnya. Nah, untuk yang di sini bagaimana cara mengetahui jenis kelamin? Nah, ini kadang-kadang kita juga bingung ya. Nah, biasanya kalau sudah berukuran besar ya, itu sudah nampak testisnya. Nah, testis itu adalah penghasil sperma. Jadi seperti ini Ustazah ya. Jadi ini sudah nampak sekali. Nah, ini. Terus juga kalau ini adalah jenis pejantan seperti itu. Ya, biar ini masih bisa bertumbuh lagi saja. Jadi masih lebih besar lagi, ini belum. Jadi belum, masih agak masih muda. Bisa ini lagi ya. Umur berapa ini Pak Bandi ini? Ini kurang lebih kemarin ada 4 bulanan. 4 bulan. Bisa kita panen dia umur berapa kalau untuk kelinci? Kalau kelinci sebenarnya ya 4 bulan. 4 bulan sudah bulan, bisa ya. Ini pun juga sudah siap dikawinkan. Tapi kalau saya masih belum cenderung, karena apa? Nanti kalau agak muda juga kualitas sperma juga tidak bisa maksimal. Lihat sekarang bagaimana proses Ustadz Bandi untuk mencabut pakannya ya, atau dijelaskan terlebih dahulu Ustadz Bandi mungkin tata laksana pemeliharaannya bagaimana? Jadi gini Sobat Rahmat ya, anak-anak semua. Jadi bagaimana saya mengkonsep kandang ya kan? Mengkonsep kadang-kala kelinci termasuk hewan peliharaan yang agak sulit, betul ya? Banyak yang mungkin sharing-sharing pelihara gak bisa hidup, bukan makan mati. Nah, pokoknya ciri yang pertama yang harus dalam memelihara hewan itu kan kebersihan. Itu konsep yang harus atau prinsip yang harus ditekuni. Jadi yang pertama kebersihan, terus yang kedua itu adalah area kandang atau luas kandang. Nah, saya menggunakan 4 area ini dengan per area, setiap area ini luasnya 1 kali 1 meter. Jadi 1 meter kali 1 meter. 1 meter kali 1 meter untuk berapa ekor kelinci yang bisa? Jika ini seperti ini kan yang pejantan. Sedangkan yang ini adalah yang betina. Ini betina. Kalau betina ini kan bisa diisi ya 3, 2. Semakin luas, insya Allah area dia bermain juga semakin enak. Jadi lebih enjoy dan seterusnya. Juga bagaimana cara mengonsep untuk tempat pakannya. Kalau saya memang disediakan untuk yang rumput. Kenapa? Khawatir nanti kalau dia mengeluarkan air urinnya atau air seninya tidak tercampur dengan pakan yang disediakan seperti itu. Nah, seperti ini ya rumputnya yang ini seperti itu. Kasih kangkung bisa nggak usah? Kangkung betul. Ini kangkung juga coba ya saya. Ini Sobat Rahmat, ya Ustadz Bandi kangkungnya tanam sendiri sendiri betul ini ya. Jadi hasil panen sendiri betul. Jadi ya bermanfaat juga untuk kelinci seperti itu. Nah ini kangkung sama wortel taruh di dalam. Tidak apa. Cuman rumputnya ya. Sebenarnya juga di luar pun lebih bagus, tapi kadang-kala kan
Ini kan mumpung masih pagi dan Iya. cepat habis. Sehari berapa kali kasih pakannya Ustadz? Jam berapa sampai jam berapa? Saya Ustazah kan termasuk ya dibilang juga yang ngajar nih sama dengan Iya. Ustazah. Jadi pagi, jadi sejak jam 6 atau jam 5.30 saya sudah mulai membersihkan, lalu memberi pakan. Nah, lalu juga berlanjut pada sore. Nah, sore menjelang maghrib atau setelah maghrib. Biasanya kalau sebelum maghrib saya terus cek kalau pakannya itu masih yang berbau sayuran, yang hijau-hijauan, itu saya beri lagi. Tapi untuk yang setelah ini sobat ya, resep yang saya kasih tahu nanti pakan khusus formulasinya itu setelah maghrib saja. Kenapa? Daya makan kelinci ternyata itu lebih cepat, lebih banter. Itu pada malam hari. Malam hari. Betul. Jadi termasuk hewan mamalia yang suka makan di malam hari. Mungkin berbeda dengan sapi, gitu. Kalau sapi kan dia pagi, siang. Pagi dan siang. Untuk minumnya? Nah, untuk minumnya juga ini Sobat Rahmat perlu diketahui ya, kadangkala kan ada yang namanya penyakit kembung, masuk angin. Jadi mamalia itu kan cenderung sama dengan juga sapi kan, masuk angin kembungan. Faktor yang menjadi pemicu terjadinya itu salah satunya adalah selain dari jarak dia dekat dengan tanah kandangnya, jadi ketinggian kandang. Untuk airnya, nah ini airnya ya kan, airnya ini wajib air yang sudah matang. Dan saya tidak pernah memberi air mentah ya, layaknya pada kita Ustazah. Jadi manusia juga sama ya, jadi paling bagus tetap air matang. Ini sudah mulai makan sayuran nih kelinci. Nah ini senang dia. Dan kangkung saya biasanya tidak terlalu banyak. Jadi saya ganti dengan kadang ya wortel, kadang juga saya ganti dengan yang bayar. Kenapa? Kadar karbon di kangkungnya juga meningkat. Jadi kira sudah ditakar ya pakannya, sama dengan tidak manusia. Terlalu berlebihan ya. Baik Sobat Rahmat, kelinci aja suka sayuran, suka wortel, suka kangkung. Ayo kalian semua selama masa pandemi ini disehatkan badannya, dikuatkan. Salah satunya adalah dengan apa? Suka mengkonsumsi sayur sebagaimana kelinci. Betul sekali. Yuk, sekarang kita lihat selain konsumsi sayuran, si kelinci ini juga suka makan apa ya? Yuk Ustadz Bandi, yuk kita saksikan sama-sama ya. Oke, kita ikuti lagi. Hai Sobat Rahmat, kita kembali lagi. Kita akan melihat bagaimana Ustadz Bandi meracik pakan buat kelinci. Tadi kalian sudah melihat bagaimana ya Ustadz Bandi ini makan wortel, makan sayur, kangkung, rumput. Nah, kemudian tips berikutnya apa ya Ustadz Bandi supaya kelincinya itu bisa gemuk-gemuk gitu ya. Silakan Ustadz Bandi bisa dijelaskan pada Sobat Rahmat. Terima kasih Ustazah. Oke, Sobat Rahmat yang dirahmati Allah. Inilah formula ya, jadi resep atau rahasia perusahaan seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu bahan-bahannya terlebih dahulu Sobat. Yang pertama, ini loh ada roti ya, seperti roti yang dikonsumsi manusia. Jadi tapi rotinya adalah roti DS. Jadi roti yang sudah tidak layak konsumsi. Nah, jadi roti yang sudah tidak layak konsumsi maka kami dimanfaatkan betul. Jadi memanfaatkan limbah. Lalu yang kedua itu ada polar. Nah ini polar itu adalah kulit gandum saja. Kita tahu kan selama ini mungkin dedak nih. Dedak itu kalau dari segi kualitas jaminan nutrisinya itu lebih bagus polar. Jadi juga polar ini lebih harum daripada dedak ya seperti ini. Terus yang ketiga Ustazah ya anak-anak semua, ini ada kulit kedelai. Jadi kalau orang Jawa bilang kelecepan kedelai. Ini kalau saya lebih suka yang agak betul. Nah, idealnya kelinci itu kan mamalia yang harus mencakup karbohidratnya ya memenuhi. Lalu yang kedua juga
proteinnya, misalnya seperti itu. Ini ada yang memenuhi karbohidrat, ini juga nanti ya karbonya sama proteinnya seperti itu. Untuk yang selingan-selingan, untuk yang hijaunya, kehijauannya seperti sayuran, itu juga perlu saja. Karena apa? Kalau kita hanya terpaku kepada seperti konsentrat, lalu juga pelet, lalu juga seperti ini comboran dan seterusnya, itu caranya pencernaan kelinci juga kasihan. Kenapa? Dia juga membutuhkan zat hijaunya. Kemudian dicampur begitu ya Ustaz caranya? Pertama biasanya saya ngambil 5 biji saja. 5 biji. Nah, ini formula yang sudah saya dapatkan, jadi 5 biji ini. Nah, bagaimana kalau dia terpotong-potong ya, nanti paling tidak kita timbang ya. Timbang. Tapi standarnya 5 biji. Lalu juga polar ini biasanya saya pakai entok ini ya. Nah, entok ini saya 5 juga saja. 5. Lalu juga ini juga 5. Kalau memang mau ditambah pun monggo ya. Misalnya ini 6, ini juga 6, ini 6. Kemudian dicampur air matang ya? Air matang betul. Jadi yang wajib itu untuk pencampuran. Jadi pada saat kita sudah mencampur menjadi satu, kita rebus air Sobat Rahmat. Nah, sambil menunggu air mendidih, kita aduk-aduk saja ya. Lalu kalau sudah mendidih kita tuangkan kepada hasil takaran seperti ini. Nah, ini hasilnya saja. Jadi seperti kayak sereal ya Sobat Rahmat ya. Nah, ini juga harum saja. Lalu mungkin bagaimana dengan peternak kelinci yang menggunakan ampas tahu? Bagaimana juga menggunakan gamblong saja? Kalau gamblong itu kan kadar sianidanya juga tinggi. Kita kan menjaga pencernaan si hewan yang kita ternak seperti itu saja. Ampas tahu juga saya pernah saja menggunakan ampas tahu, tapi yang saya kadang baunya yang agak kurang enak. Jadi ini insya Allah kan enak, garing, lalu kita campur harum. Ini untuk konsentratnya ini diberinya sehari berapa kali? Nah, kalau saya cuma sehari 1 kali. Malam hari itu. Malam hari. Jadi insya Allah bagi anak-anak yang ribet atau mungkin terkendala waktu kan enak. Paginya kita kasih yang sayuran, malamnya kita kasih yang hasil dari formulasi. Itulah Sobat Rahmat, ternyata ada rahasianya. Kenapa kelincinya Ustaz Bandi bisa jadi gemuk-gemuk ya? Seperti Ustaz Tutut nih ya, suka makan jadi gemuk kayak kelinci. Baik, ini ada jagung buat apa Ustaz Bandi? Kalau jagung ini hanya selingan saja. Jadi untuk yang mentep nantinya. Kadang mentep juga saya kasih ini kadang kalau saja. Kadang juga saya kasih kates nih atau pepaya sudah matang lalu dia agak membusuk juga ulang saja. Iya. Baik, tadi Ustaz Bandi udah jelasin di sini ada jagung ya, ini buat makan mentok. Baik, sekarang kita sama-sama akan mengikuti Ustaz Bandi melihat kandang mentoknya. Kalau tadi sudah ada kandang kelinci, kita sudah melihat bagaimana cara memeliharanya, bagaimana cara membuat kandangnya, kemudian bagaimana cara memberi pakan, dan sampai ramuan rahasianya Ustaz Bandi membuat pakannya pun kita juga sudah mengetahui bersama-sama. Sekarang kita ikuti Ustaz Bandi menuju kandang mentoknya. Yuk Sobat Rahmat, siap, kita lanjutkan.